Periodisasi perkembangan peradaban Islam. Di kalangan sejarawan terdapat perbedaan tentang saat dimulainya sejarah Islam. Secara umum, perbedaan pendapat tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Oleh karena itu, menurut pendapat ini, selama 13 tahun Nabi Muhammad tinggal di Mekah telah lahir masyarakat Muslim meskipun belum berdaulat. Kedua, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah karena masyarakat Muslim baru berdaulat ketika Nabi Muhammad tinggal di Madinah. Muhammad tinggal di Madinah tidak hanya sebagai rasul, tetapi juga merangkap sebagai pemimpin atau kepala negara berdasarkan konstitusi yang disebut Piagam Madinah. Di samping perbedaan mengenai awal sejarah umat Islam, sejarawan juga berbeda dalam menentukan fase-fase atau periodisasi sejarah Islam. Menurut Usairi, periodisasi sejarah Islam secara lengkap dibagi dalam periode-periode sebagai berikut. 1. Periode sejarah klasik, masa Nabi Adam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Periode ini merupakan fase sejarah sejak Nabi Adam dan dilanjutkan dengan masa-masa para nabi hingga sebelum diutusnya Rasulullah. 2. Periode sejarah Rasulullah, 570-632 M. Yang dimulai dari tahun 52 sebelum Hijriyah hingga tahun 11 Hijriyah. Di dalamnya diungkapkan tentang berdirinya negara Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, yang menjadikan Madinah Al-Munawwarah sebagai pusat awal dari semua aktivitas negara yang kemudian meliputi semua Jazirah Arabia. Sejarah pada periode ini merupakan sejarah yang demikian indah yang seharusnya dijadikan contoh dan suri teladan oleh kaum muslimin baik penguasa maupun rakyat biasa. 3. Periode sejarah Khulafaur Rasyidin, 632-661 Masehi. Periode ini dimulai sejak tahun 11 hingga 41 Hijriyah. Pada masa itu terjadi penaklukan-penaklukan Islam di Persia, Syam, Syria, Mesir, dan lain-lain. Pada periode sejarah Khulafaur Rasyidin, manusia betul-betul berada dalam manhaj Islam yang benar. 4. Periode pemerintahan Bani Umayyah, 661-749 Masehi. Periode ini dimulai sejak tahun 41 Hijriyah hingga 132 Hijriyah. Pada masa ini pemerintahan Islam mengalami perluasan yang demikian signifikan. Hanya ada satu khalifah dalam pemerintahan Islam yang demikian luasnya itu. Sayangnya, komitmen kepada syariat Islam mengalami sedikit kemerosotan daripada periode sebelumnya. 5. Periode pemerintahan Bani Abbasiyah, 749-1258 Masehi. Periode ini merupakan masa kejayaan bagi pendidikan Islam meskipun pada fase yang kedua terdapat beberapa pemerintahan dan kerajaan yang independen, namun sebagiannya telah memberikan kontribusi yang besar terhadap Islam. Misalnya pemerintahan Saljuk, pemerintahan keturunan Zanki, pemerintahan Bani Ayub, Ghazni, dan Murabitun. Pada masa ini pula muncul gerakan perang salib yang dilakukan oleh negara-negara Eropa yang menaruh kebencian dan dendam pada negara-negara Islam di kawasan timur. Pemerintahan Abbasiyah hancur bersamaan dengan penyerbuan orang-orang Mongolia yang melumatkan pemerintahan Bani Abbasiyah ini. 6. Periode pemerintahan Mamluk tahun 1250 sampai tahun 1517 Masehi. Goresan sejarah Islam paling penting di masa ini adalah berhasil dibendungnya gelombang penyerbuan pasukan Mongolia ke beberapa belahan negeri Islam. Juga berhasil dihabiskannya eksistensi kaum salibis dari negara Islam. 7. Periode pemerintahan Utsmani, tahun 1517 sampai tahun 1923 Masehi. Pada awal pemerintahan ini telah berhasil melakukan ekspansi wilayah Islam terutama di kawasan Eropa Timur. Pada saat itu Hongaria berhasil ditaklukkan, demikian pula dengan Beograd, Albania, Yunani, Romania, Serbia dan Bulgaria. Pemerintahan ini juga telah mampu melebarkan kekuasaannya ke kawasan timur wilayah Islam. Salah satu goresan sejarah paling agung yang berhasil dilakukan oleh pemerintahan Utsmani adalah ditaklukkannya Konstantinopel, yang merupakan ibu kota Imperium Romawi. Namun pada masa akhir pemerintahan Turki, kaum kolonial berhasil menaburkan benih pemikiran nasionalisme. Kemudian pemikiran ini menjadi pemicu hancurnya pemerintahan Islam serta terkoyak-koyaknya kaum muslimin menjadi negeri-negeri kecil yang lemah dan terbelakang serta jauh dari agama mereka. 8. Periode dunia Islam kontemporer, tahun 1922 sampai tahun 2000 Masehi. Periode ini merupakan masa sejarah umat Islam sejak berakhirnya masa dinasti Turki Utsmani hingga perjalanan sejarah umat Islam pada masa sekarang.
Sedangkan menurut Harun Nasution dan Nouruzaman Siddiqui membagi sejarah Islam menjadi 3 periode, yaitu, periode klasik, 650-1250 Masehi, periode pertengahan, tahun 1250 sampai tahun 1800 Masehi, dan periode modern, 1800 sampai sekarang.